minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, kali ini Mimin Lily mau membahas kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead, lebih tepatnya setelah kita mengetahui apa yang terjadi pada chapter 1112. Memang sih, ada beberapa hal menarik yang terjadi di chapter 1112 dan salah satunya adalah mengenal sosok misterius yang muncul di akhir chapter 1112 yang membuat Gorosei Mars terlihat terkejut mengetahui sosok tersebut. Namun Mimin Lily nggak akan ngebahas hal itu ya guys, melainkan sebenarnya seberapa kuat sih para Gorosei ini sampai-sampai apa yang dilakukan oleh Luffy di beberapa chapter sebelumnya terlihat sia-sia saja. Bahkan di chapter 1112 saat Luffy menghajar Gorosei Warkuri, justru Luffy lah yang terluka. Padahal kita semua tahu kan, Luffy menggunakan salah satu teknik terkuatnya yaitu Gomu Gomu no Mi Red Rock, di mana teknik ini sendiri pernah digunakan oleh Luffy untuk menghajar Kaido sampai muntah darah loh. Artinya apakah mungkin para Gorosei ini tidak memiliki sebuah kelemahan sama sekali? Jika iya, kenapa ada beberapa anggota Gorosei yang terlihat memiliki bekas luka? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, pembahasan kali ini akan kita mulai dari sebenarnya seberapa kuat sih para Gorosei ini. Guys, menurut aku sih bisa dibilang level kekuatan Gorosei saat ini menjadi yang paling mengerikan dan paling kuat dari semua lawan yang pernah dihadapi oleh Luffy. Itu sebabnya kalau kita dibandingkan dengan Kaido yang pernah memegang gelar menjadi makhluk terkuat di dunia One Piece selama puluhan tahun lamanya, rasanya masih jauh jika dibandingkan dengan para Gorosei yang memiliki level kekuatan berkali-kali lipat dari Kaido. Bayangin aja, sekuat apapun Luffy menyerang para Gorosei ini sama sekali tidak terluka loh. Apalagi di chapter 1111 kemarin, Luffy sampai menduga jika Gorosei ini sebenarnya abadi. Ya, entah benar atau tidak, namun yang jelas hal ini karena faktor kekuatan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei, dan bisa dibilang ini adalah kekuatan terbesar yang Gorosei miliki. Tentu kalian masih ingat kan guys, ketika melihat bagaimana Gorosei Saturnus dengan sukarela terkena serangan Bonnie. Namun ternyata Saturnus memiliki kekuatan regenerasi yang membuat luka tusukan tersebut sembuh dengan cepat. Bukan hanya itu, serangan pukulan dahsyat dari Kuma pun bisa sembuh dengan sangat cepat. Puncaknya, seperti yang Mimin Lily jelasin tadi, Luffy sampai mengaku bahwa Gorosei merupakan sosok yang sangat tangguh. Mereka tidak bisa dilukai oleh serangan Gear 5. Bahkan setiap serangan yang Luffy lakukan terhadap Gorosei Saturnus pasti akan pulih dengan sendirinya. Jelas Luffy yang menyadari hal itu pun seakan-akan terlihat putus asa dengan mengatakan bahwa semua serangannya sia-sia. Di mana hal ini juga membuat Luffy memutuskan untuk kabur bersama Dory dan juga Brogy. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah mungkin para Gorosei ini sebenarnya tidak memiliki kelemahan sama sekali? Sehingga apakah artinya Gorosei tidak bisa dikalahkan? Oke guys, Mimin Lily akan coba menganalisa secara perlahan-lahan ya. Pertama, kalian semua para fans One Piece pasti sudah tahu betul dong jika para Gorosei ini tunduk kepada Im-sama. Artinya bisa kita analogikan jika Im-sama jauh lebih kuat daripada Gorosei. Nah, itu sebabnya jika Im-sama dikatakan sebagai kelemahan Gorosei karena memiliki kekuatan di atas Gorosei, apakah mungkin sebenarnya sumber kekuatan dari para Gorosei ini adalah Im-sama?
Konsepnya sih seperti para Gorosei memiliki koneksi atau terhubung langsung dengan sosok Im Sama. Sehingga sebagai gantinya, Gorosei yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat berkat campur tangan Im Sama. Maka Gorosei akan melindungi Im Sama sebagai gantinya. Nah, dari penjelasan yang udah Mimin Lili jelasin, bukankah ini mirip seperti buah iblis yang dimiliki oleh Sugar? Yaitu hobi-hobi Nomi. Di mana satu-satunya cara untuk menghentikan efek buah iblisnya dan mengembalikan para korban seperti semula adalah dengan membuat Sugar pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, itu sebabnya guys, dalam kasus Gorosei untuk bisa melukai atau bahkan menghabisi nyawa mereka, maka Im Sama yang harus jadi incaran utama Luffy dan yang lainnya. Ya, meskipun terdengar sulit jika tidak bertemu dan mengetahui lokasi keberadaan Im Sama, namun cepat atau lambat sih menurut aku, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan bertemu dengan Im Sama. Sehingga kemungkinan besar konflik yang ada di Pulau Egghead saat ini hanyalah sebagai pintu awal untuk memasuki konflik terakhir dalam cerita One Piece. Itu sebabnya menurut Mimin Lili juga rasanya memang masih terlalu dini bagi para Gorosei untuk kalah di Pulau Egghead. Kenapa? Yang pertama adalah One Piece masih memiliki banyak waktu sebelum benar-benar tamat. Meskipun Oda Sensei mengatakan bahwa One Piece akan selesai dalam 5 tahun, namun bisa jadi Oda sudah mempersiapkan lebih jauh lagi dan lebih lama lagi ceritanya. Guys, perlu diingat juga ya, cerita One Piece masih memiliki beberapa arcs untuk dihadirkan dan masih ada banyak misteri juga yang belum terungkap hingga saat ini. Jadi rasanya masih ada waktu bagi para Gorosei untuk kembali muncul dalam cerita One Piece. Maka dari itu sangat disayangkan jika kemudian para Gorosei hanya muncul sesaat dan kemudian selesai. Padahal kemunculannya sendiri sudah Oda perlihatkan sejak puluhan tahun lalu kan? Yang kedua adalah Oda juga menjanjikan sebuah pertempuran besar di akhir cerita One Piece. Pertempuran di Pulau Egghead harus diakui memang memiliki skala yang masif, bahkan jauh lebih masif dari pertempuran di Wano dan Onigashima. Sehingga apakah mungkin jika semua pihak akan bertempur menghadapi pemerintah dunia di akhir cerita One Piece? Mereka adalah kru topi jerami, armada besar topi jerami, bahkan kemungkinan pihak lain seperti negara atau kerajaan yang mendukung Luffy dan sebagainya. Jika kemudian yang mereka hadapi hanyalah sosok Im Sama, tentunya alur ceritanya akan kurang menarik bukan? Jadi Mimin Lili rasa sih, inilah alasan mengapa kemudian Im Sama bisa jadi alat cerita untuk puncak cerita One Piece. Seperti bagaimana dia menjadi kelemahan terbesar bagi para Gorosei. Dan bukankah misi menghancurkan pemerintah dunia sama juga dengan mengalahkan para Gorosei dan Im Sama? Maka dari itu pertempuran antara aliansi kelompok bajak laut topi jerami menghadapi Gorosei dan Im Sama akan jadi puncak cerita One Piece guys. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa kekuatan para Gorosei yang diperlihatkan di chapter 1112. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.